Kemarin ya ada event. Dananya nyampe. Terus gimana katanya si calo? Kerining. Halo, tanggal sekian kosong. Oke, budget segini ya. Hah? Tuh. Itu masih mending dibayarkan. Aku pernah. Halo, penikmat PSK, balik lagi sama Rizka, Mami PSK kamu. Seperti biasa, Mami ada asisten, Ten. Lu ngapain pakai kacamata begitu, Ten? Enggak. Gue baru dapat inspirasi. Tadi katanya Mas Bus, karena lu adalah seorang asisten, bantu pembantu gua. Pembokat. Mau disuruh apapun juga gue siap. Budak ya. Ya kan? Ibu Suruh apa namanya? Suruh ngejilat. Ya, pokoknya itu deh. Tadi awal kan udah antar jemput ya, awal ya. Enggak. Oke, pastinya untuk Apaan sih? penikmat PSK ya. Enggak. Jadi sekedar info aja. Tadi ada yang telat tuh ya kan. Biasa lah artis. Bang. Anjing. Udah telat kayak susahan kayak nggak ada dosa gitu kan. Padahal udah tahu di sebelah kita itu udah ada satu nama yang luar biasa. Ada PSK baru. Ada PSK. Bukan gue yang ngomong. Nggak, jadi Mas suami ini ya aman ya. Mohon maaf ya. Jangan kebutuhan sebut konten. suami. Udah. Itu di-cut ya yang situ. Oke, dan pastinya pokoknya kembali lagi bersama kita di sini ada mami saya dan juga asisten Rumah tangga. pribadi mami PSK. Kembali lagi dulu, untuk Ten. penikmat Apa? PSK. Dan malam hari ini Lu bawa siapa? kedatangan Ada korban baru. Ada korban baru. enggak korban sih. Oh, dia yang ngomong. Karena bayarnya gede di sini, cuy. Serius ya? Serius. Oh, kemarin Ya, produser ya. tanda tangan MOU berapa ya? Tanda tangan MOU. Ya, oke, boleh minta tepuk tangannya untuk Kakak Baby. Ntar dulu. Pada tepuk tangan aja lah, emang kenal siapa Kakak Baby? Kenalin dong. Enggak. Gue kan nggak, maksudnya gue cuma tahu dia ini adalah Kakak Pepi. Cuman kan secara person to person gue nggak pernah kenal kan. Sama. Ternyata PA juga dia. Kayaknya boleh, ntar ada kontrak juga di sini harusnya. Tadinya kan gitu. Tadinya gitu ya. Heeh. Oke. Anyway, Kak Pepi lagi sibuk ngapain? Sibuk ngapain nih sekarang? Jangan jawab sibuk mikirin hidup. Kenapa? Jangan jawab sibuk mikirin hidup. Gitu. Yang penting tanya. Enggak, Kalau pastinya sibuk enggak, kan bukan ini. Maksudnya kalau rutinitas lebih ke ngajar aja sih. Ngajar? ngajar apa nih? Nah, Ngajar apa nih? Ngajarin. ngajarin siapa nih? Ngajarin apa nih? Gimana barusan? Kayak Dia gitu ya. Iya. Mentang-mentang betina kagak ada. Aduh. Dia sudah punya betina. Ada kan gue betinanya. Beli, biasa beli. Anjir. Jadi ngajar apa sih sebenarnya? Ngajar tuh freelance. Freelance di mana? Ada di sini apa boleh disebutin? Boleh. Di SMA 2 Lu langsung straight to the point ya. Padahal Iya. kita kan belum kayak Apa? belum digali lagi kayak Enggak, masalahnya durasi itu bayar. durasi ke depan. Gue sebagai seorang business woman gitu kan ya, gue harus memperhatikan durasi cuy. Biar profit. Udah Gimana sih lo? Udah amat. Oke, lanjut lagi Kak Baby pastinya ngajar. Ngajar itu selain di sekolah juga ngajar kebetulan punya sanggar di rumah. Jadi Senam. bukan Sanggar apa lebih kan ke gue nanya sanggar dong. tari. Oke. Jadi ada latihan rutin juga di rumah.
Jadi tiap pulang sekolah sore sama malam tuh ada kegiatan di rumah kayak latihan rutin. Berarti bisa dibilang fotografer ya? Oh, fotografer, koreografer. Enggak, gue mah dari tadi udah sabar gitu ya. Soalnya gue telat kan, gue takut ntar diomong lagi sama dia kan. Kali aja kapan lagi gitu kan asisten marahin mami ya kan? Ya Tuhan. Ya, dan pastinya tadi ada ngajar di salah satu SMA juga ya. Iya, SMA mana salah tuh? satu SMA 2, SMA 2 Sumenep. SMA 2 Sumenep. Itu udah berapa lama tuh ngajar? Kalau ngajarnya dari 2015 itu di SMA 1 Batuan, terus pindah di SMA 2 Sumenep 2019 sampai sekarang. Ngajar apa? Seni budaya. Seni budaya. Kelihatan budaya. kan? Ya emang seni rupanya juga kelihatan sih. Gitu ya. Daripada ngajar yang itu, ngajar yang enggak ya kan? Iya. Kemarin ada tuh yang enggak tuh. Apaan sih lo? Apa contohnya coba? Boleh nggak nih sebutin nih? Boleh, Sebelin aja. aja tadi tidak boleh ini. Oke. Enggak kan kemarin kan ada kasus yang ini. Apa? Ada di salah satu sekolah deh pokoknya. Guru juga. Ada guru juga tuh. Bangsat emang. Gurunya bangsat. Yang mana nih anjir? Adalah pokoknya. Karena gue tau banyak. Ceritanya begini deh. Oh, gue baru teling. Ada Kayak apa? Gimana? Enggak, mana? Semangat banget nih. Jadi ada salah satu guru yang kemarin tuh udah bisa dipidanakan. Udah dipidanakan ya kayaknya kan? Iya kan, sudah. Kan, ya. Kenapa main tuh? timun mas? Main timun dia. Yang yang jelas yang bikin udah ini juga ya, udah maksudnya udah zamannya udah kayak begitu banget ya. Dia udah punya timun, main timun, yang dimainin timunnya muridnya kan anjing. Mainnya itu diapain? Halo. Gini. Ya gitulah gitu. Udah. Apa Udah, sih? nggak usah bahas, kasihan tertawa. Kagak, orang gue gak ngomong apa-apa. Nggak, takutnya dia pindah pulau abis ini. Apa sih ngomongin eskul? Apa? Enggak. Ngomongin apa? Ada emang yang dijual di minimarket ada emang sepong kan, coklat ya. Iya. Oishi itu ya. Iya, oishi. Iya. Jadi Kak Pebi koreografer iya, guru iya. Tapi lebih dominan kemana sih? Kalau ditanya dominannya sih sebenarnya pengennya di apa ya, di koreografernya. Karena di sekolah juga apa ya, lebih ke fokus juga lebih ke seni budayanya, makanya pengen apa, lebih dominan di koreografernya. Oke, berarti bukan berarti tidak mencintai profesi sebagai guru, Nah, tapi lu passion lu betul. lebih ke koreografernya. Tapi emang nyambung sih, maksudnya dari Iya, seni betul. budaya emang nyambung. nyambung. Yang gak nyambung apa? Lu Anjir. Anjir. Gue udah mancing anjir. Ikannya gak dapet. anjing. Gue juga mikirnya susah banget. Oke, guru dari 2015. 2015. Kalau mulai punya ketertarikan sama dunia tari, itu mulai kapan? Dunia tarinya itu dari, kalau dibilang ketertarikan sudah dari kecil ya, pengen, soalnya kan auto gitu loh kalau liatin film-film India gitu ya. Jijik ya. Inspirasinya di awal dari Si film Gigi. India. Itu. Itu warga Perindapan loh. Ada Bolte. Itu. Inspektur, halo. Bolte. Dari kecil memang suka, gara-gara mungkin udah dicekokin. Kalau dulu kan yang booming tuh film-film India Iya, ya. Jadi emang kita sering nonton film India, terus suka nari-nari juga, nari-nari sendiri. Terus punya wadah juga waktu SD, terus waktu SMA juga, SMP juga sampai
SMA tuh ikut sanggar. Oke, itu udah mulai diseriusin tuh ya, mulai SMA ya. diseriusin. Terus nyoba ke daftar perguruan tinggi juga alhamdulillah keterima. Berarti memang jalannya ke situ. Emang udah jalannya di situ ya. Iya. Oke. Kan udah berkembang di bidang itu. Gak usah kayak orang bener lu kalau ngomong, biasa aja. Ngomong Panas udah ya. kayak orang bener ya. Si anjing Tapi emang. pada dasarnya emang harus punya teknik. Anggaplah sebelum jadi koreo kan harus tahu nari dulu kan, ngedance dulu kan. Iya Yang jelas dong kan harus- sama. di Jadi awal kan harus jadi gitu dulu kan, goblok ya? dulu baru apa ya kayak ibaratnya jam terbang lah. Kalau dulu kan sama juga kayak apa ya liatin temen sering dipilih pernah juga kayak gitu. Cuman kan itu jadi motivasi ke saya tuh gimana ya caranya saya juga bisa dipilih sama guru, bisa diajakin terus gitu. Akhirnya ya kita berusaha belajar terus akhirnya ya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Tadi dulu sampai sekarang. Emang sekarang udah sampai mana? Jangan salah. Dia udah keliling. Serius. Keliling mana aja? Sempet nari di ini kan? Iya kak ya di Mekah ya. Di Si PA emang. Guys, Nari tapi di udah Mekah. sampai mana aja berarti nari tuh? sampai mana maksudnya progresnya atau oh kalau progres gimana ya kalau progres kalau ngomongin progres itu yang mulai terlihat itu sejak itu kuliah. Kalau dulu kan kalau di sini apa ya wadahnya itu ndak begitu banyak untuk seni tari. Jadi mungkin hanya event-event tertentu saja. Tapi kalau di kampus itu mulai banyak ini, maksudnya kayak event-event terlibat di beberapa event gitu. Terus juga mungkin ya karena jam terbangnya mulai usahanya juga mulai ada niatan ke situ, akhirnya ya direkrut sama Kementerian Pariwisata. Tepuk tangan dong. Oke. Terus Terus itu 2015. Terus Duta Seni Wonderful Indonesia waktu itu. Kebetulan juga dia duta nih. Jadi Dia juga duta, mami kita juga duta. duta siapa siapa lain? Iya kan. Terus kalau misalnya terjauh, paling jauh udah kemana nih? Udah pernah keliling kemana? Jauh. Kalau dulu kan saya enggak tahu ya jauh deketnya Eropa sama saya kan enggak tahu. Cuman sejauh ini yang paling jauh itu di Swiss, di Paling jauh Switzerlandia. ke Swiss. Kampung gue itu. Oh, kamu ya? Kampung gue. Udah nggak usah dengerin aja juga dia sih. Mau kampungnya di Swiss kayak di mana kayak. Dia sebenarnya dari India juga, jangan salah. Satu kampung sama siapa tadi? Inspektur tuh, satu kampung sebenarnya. Itu orangnya. Nah, itu benar. Hai. Kita tetanggaan kan ya. Kalau pagi-pagi makanannya pisang diumek-umek gitu. Ya, ada Korah-korah. ini juga sih yang kita penasaran juga ada pengalaman yang paling berkesan nggak selama udah berapa tahun ya di bidang Selama menjadi ngedance talent gitu. gitu ya. Apa mungkin ada yang nakal kayak ada pelanggannya pelanggan. Ada sih. Ada intinya pengalaman yang emang nggak bisa dilupain gitu. Iya. Itu apa dulu sih kita yang mau dijawab? Yang ini apa yang pengalaman berkesan? Bebas deh. Bebas deh. Bebas. Kalau
tak pikir mau ditanggapin yang itu yang Jangan Tuhan atau ini sebenarnya kamera juga sengaja kayaknya biar deket-deket kayak begini nih kan. Iya. Lanjut. Jadi kalau pengalaman berkesan ya semuanya berkesan karena kan itu semuanya dilalui karena apa ya, dan itu pertama kali gitu loh, jadinya semuanya terlihat berkesan ke saya gitu loh. Jadi dari awal cuma ikut JKPI itu kalau di Malang tuh, saya kebetulan kuliahnya di Malang dulu. Oke. Kalau di Malang tuh JKPI Jaringan Kota Pusaka. Jadi beberapa kota saja yang bisa perform bikin acara event-event kayak gitu loh. Nah, awalnya di situ. Jadi sebelum ke Go Internasional itu masih di Nusantara gitu loh, kayak ke Bau-Bau, ke Ambon, terus gila udah jauh banget itu. Di internasional ketemu Agnesmu nggak? Agnesmu minta tanda tangan sama gue. Emang dia harus dipancing ya. Emang iya. Jokesnya baru keluar. Biar sudah bawa keluar gitu. Udah, yang berkesan udah. Sekarang pengalaman yang terburuk deh selama Terburuk. ngedance gitu. Apa ya terburuk? Karena selama ini nggak pernah mikir buruk-buruknya. Sekalipun yang terburuk terjadi ya nggak terlalu jadi poin interest ke saya gitu loh. Justru Jadi malah dari nilai betul. ini ya. Misalkan kok gitu ya gitu. Jadi ya saya nggak terlalu menghiraukan yang itu. Jadi tetap ke apa yang biasa saya lakukan ya sudah itu gitu. Oke. Udah jauh-jauh baik-baik semua. Sebenarnya pengalaman buruknya. Nah, itu dia ini baru mau ngomong. Ini baru mau ngomong. Ini produsernya nggak ini nih, gimana sih? Iya benar. Jadi kan ini perjalanannya udah panjang, udah kemana-mana, udah berkesan gitu. Cuman kan kita tinggal di kota yang di daerah bukan kota. Oke, di daerah yang bahasa halusnya adalah kurang bisa menghargai yang namanya perbedaan. Lu pernah ngerasa nggak sih ketika gue lagi nari nih, lagi bawa teman-teman yang lain satu tim nari, kemudian ada sedikit yang mungkin kurang acceptable secara culturalnya. Itu pernah ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kayak gitu? Terus akhirnya yang masyarakat yang itu apaan sih? Ini maksudnya apa sih? Yang mereka tuh nggak ngerti gitu poinnya mau kemana? Luapkan aja Luapkan aja nggak apa-apa. Pusing mikirin hidup. Iya, kalau itu sampai sekarang pun itu ada loh. Iya, yang sampai sekarang pun itu ada. Jadi kalau yang betul-betul kerasa itu di awal-awal baru kesini, mungkin kan awalnya saya biasa berproses kayak gini, terus tiba-tiba kayak gini gitu. Itu kayak gimana ya, saya mau menjelaskan ke semua orang tuh gimana gitu. Iya, jelasin aja. Emang namanya juga netizen ya begitu. Iya. Mereka nggak tahu prosesnya kayak mana ya kan. Iya. Tahu udah kayak yang bisa aja gitu iya, kan. Bener. Gitu kan. Iya, apalagi betul. daerah sini. Udah kayak paling bener aja kalau ngomongnya kayak lu kan. Udah kayak paling bener aja kalau ngomong. Lanjut. Terus gimana? Sama kayak kita ngomong passion ya dari tadi. Kalau kita udah ngomong passion kan biasanya ya sudah itu yang biasa kita lakukan gitu loh. Kadang kan kalau di sini mungkin nggak cuma di sini, ada juga di beberapa daerah itu juga teman saya juga cerita gitu. Maksudnya mereka tuh bukan di passionnya tapi aku senior loh di sini, aku gitu. Jadi kamu harus ngikutin gue gitu. Jadi gue udah nangkep nih, lebih ke arah kompetitor gitu ya, yang jadi netizen. Jadi kamu harus mengikuti kebiasaanku di sini gitu loh. Mereka nggak open-minded. Nah, Bisa gitu. disebutin namanya nggak? Bebas di sini nggak apa-apa. Boleh lah. Aduh, Keenakan tar editor nggak kerja, nggak usah ya kan? kerja. Gitu. Makasih gitu bilang.
Si paling kerja udah nggak ada, terus paling kerja ada. Nah terus untuk ini sih yang penasaran juga, tarifnya berapa sih? Tarif. Tarifnya siapa ini? Yang mana dulu? Enggak, maksudnya tarif dalam anggaplah kita bakalan ada event nih, ada event, terus mau ngundang dari apa sih sanggar? Apa sih sanggaran namanya apa? Oh, sanggarnya Creative Art Center. Creative atau Art Center. CAC Dancer, Oke. CAC. Nah mau datengin sanggarnya Kak Pebi itu buat Ayo mungkin kalian mau gabung sama Mami. Gue jadi Mami. maminya udah ada Di nih, sini udah maminya ada. sama saya. Maminya udah ada tuh. Diracun aja, diracun aja kalau yang mau ganti nggak apa-apa. Samba Sambo ya. Sambu. Tarifnya Berapa? Tarifnya sih per apa ya? Per event gitu lah. Tergantung siapa dulu yang ngundang saya. gitu ya? Pak Jokowi apa sih? Oh gitu ya. Ngundang saya. Atau Iya. penari. Enggak maksudnya. Satu tim di Creative Art Center Oh, untuk gitu. perform. Gue mau ulang tahun nih ceritanya kan. Oh. Gue mau ngundang Creative Art Center untuk di atas panggung, berdansa-dansa di atas panggung gitu. Sebutin aja berapa? Iya, iya. Di sanggarku aja ya gitu. Per talent gitu ya, per talent 500 ke 800. 500 ke Ke 800. 800. Itu long time apa short time? Gue baru aja mau ngomong. Ini sepertinya anak-anak mami banget ini ya. halo. Bisa kan? Jadi 500 ke 800 ya. 500, Aduh, 800. Dan itu pun ada aja yang make ya. Ada. Karena mungkin emang brandingnya udah bagus ya. Iya, benar-benar. Iya, yang make juga yang sefrekuensi. Frekuensi. Yang orang ngerti ya. Yang orang Emang benar. ngerti. Betul. Emang gitu ya, emang kita orang-orang yang berkecimpung di dunia showbiz tuh emang gitu ya. Iya. Kadang ribetnya nih ya. Ini gue yakin kita juga ngerasain deh. Ribetnya hidup di sini tuh mau yang bagus tapi nggak mau mahal, maunya murah. Kenapa nggak lu? Iya kan? Berarti ngalamin juga dong. Bukan ngalamin, memang sampai sekarang tarif segitu itu sebenarnya saya sudah menyesuaikan sama daerah sini gitu tuh. Sebenarnya kalau tarif segitu tuh udah diketawain teman-teman yang di luaran sana gitu loh. Kalau kita sebut aja ya kalau itu harganya bisa 1 juta sampai 1,5 sampai 2 juta itu segitu Per kalau talent. per talent. Kalau di kota gede di kota Iya. besar itu pasti Gitu. gede Kalau juga. di sini kadang harga segitu udah gitu. Iya, benar. Karena Padahal kan kalau di tari tuh yang dihitung tuh apa prosesnya. Kita kan kalau apalagi si pelanggan kita tuh mintanya garapan baru, itu kan otomatis saya jauh-jauh hari bisa sebulan, bisa sebulan setengah proses latihan, belum lagi bikin musiknya, belum lagi bikin kostum, bikin Kostumnya ya, itu make enggak. upnya. Iya, Lu segitu. kata gincu murah. Karena emang di luaran tuh kayak lebih menghargai lah. Benar. Kalau kesini. Benar-benar. Nggak tahu ya mau nyalain siapa mau nyalain siapa juga kita nggak tahu kan kalau di sini kan apa salah. Apalagi yang ngundang Iya bener banget. Siapa nih? Bener banget. Siapa nih? Lu bayangin ya, masa nih kemarin ya ceritanya nih ya. Kemarin ya. So gue lempar bibir lu. Gue lempar dulu anjing. kemarin ya ada event dananya nyampe. Terus gimana katanya si calo? Kerining. Halo, tanggal sekian kosong. Oke, budget segini ya. Hah? Tuh. Itu masih mending Gimana ya? dibayarkan. Aku pernah. Nah, Aku pernah. Tar dulu sebelum pernah. Habis dipakai dibiarin, dilap dulu kayak. Habis dipakai dibiarin. Tapi sebelum jawab pernah, itu dari pihak mana dulu nih? Biar kita juga editor, nanti ada editor. Gampang Oh, iya, kalau gitu dari mah. Dari mana pihak. dulu nih?
Dari pihak apa ya itu ya? Negara api. Dari negara Dari api. ini nggak? Menyerang apa ya? Pemerintahan. Pemerintahan ya. Pemerintahan kabupaten. Kabupaten Bojonegoro. Yes, emang sialan tuh Kabupaten Bojonegoro ya emang ya. Enggak, karena emang orang-orang di dalamnya itu emang kayak apa ya? Apa? Mereka Nah. itu kayak Nah, yang ngomong dia. Ya. Ya. Sudah jangan kotori mulut Tolol Anda. ya. Yang aku dulu, Gimana, yang gimana, dulu gimana? kan ini apa udah akadnya segitu, tiba-tiba maaf ya ternyata dananya nggak cukup segitu. Ini cuma sebagai apa partisipasi. tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tahun berapa? Bangke, hah? Tahun berapa? emang? 2000 berapa ya? 2000 baru mungkin saya dikira culun gitu, ini kayaknya anak baru nih gitu, harus di ospek. 2016 2016 kayaknya gue kenal deh penyelenggaranya tuh siapa. Bener nggak huruf awalnya namanya A nggak? Bener nggak nih? Bener nggak nih? Bener ya? Bener dong ya? Iya. Itu kayaknya sama yang barusan deh. Tambunan. Deal-dealannya udah di awal Panas udah ya, gerah ya kayak. Mulai panas. Gerah-gerah. Jadi deal-dealan di awal ada budget sekian dan ternyata udah selesai acara. Iya. Tiba-tiba cuman Partisipasi katanya. anjing emang anjing emang. Terus lo apain setelah itu? Itu ngomong ini saat ini cuman segini untuk partisipasinya. Itu ngomong itu setelah acaranya kelar atau sebelum? Acara kelar, padahal akadnya nggak segitu gitu. Lu ngerasa ditipu nggak? Ngerasa ditipu banget. Aku dikhianati mas. Nah, sebenarnya Aku dilaporin malah tuh juga kotor. bisa sih. Dilaporin juga bisa. Iya kayak emang. Mas Dani. Ke Mas Dani. Gue udah serius anjir. Gue udah Enggak, serius biar anjir. kita juga aman nih di sini. Iya, benar, Karena ada benar. satu nama nih. Benar, ya kan? benar. Oke, ya udahlah namanya juga perjalanan Iya, Iya, nah proses itu benar-benar. yang saya bilang namanya itu kan progres. Kita kalau nggak merasakan kayak gitu kan kita nggak bisa apa ya, maksudnya nggak belajar gitu loh. Oh berarti jangan deh. Oh berarti kedepannya harus jangan kayak gini deh gitu. Jadi harus gini dulu baru gini gitu. Oke. Jadi evaluasi sebenarnya. Emang soalnya benar. iya sampai Benar. ya boleh. Ada. Boleh. Apa? pertanyaan Apa Ton? Iya. Iya silakan. Tolong kru itu kru bisa collab bantuin. ya. Jangan bilang bisa collab ya. Iya. Gitu. Apa namanya? Pakai ini. Nggak usah deh. Nggak usah Iya, deh. gini. Tadi kan banyak cerita tuh keberhasilannya KBBI luar biasa. Iya. Nah, semuanya udah tercapai nih ya kan, udah banyak prestasi segala macam. Biasanya seorang yang udah bisa mencapai tujuannya nih, Iya. itu kan ada kekhawatiran biasanya kan, ini who's the next lah. Gitu. Misalnya jadi pemimpin yang berhasil kan, kita kan Iya, pemimpin betul. baru Iya, nih. betul. Kan Iya, ada KBBI junior yang bisa terutama putra lokal. Oke. Ada nggak kira-kira tuh? Iya. Memang bisa direncanakan KBBI. Iya. Terima kasih ya fans. Netizen ya. Kalau kekhawatiran itu ada ya sampai kapanpun kayaknya kita harus khawatir gitu loh. Karena kalau enggak kan atau kita kepedean udah stuck di situ aja. Iya, Jadi benar. kekhawatiran itu perlu. Jadi dengan khawatir kita bisa evaluasi terus mulai mencari solusi atau inovasi gimana sih ini biar kedepannya nggak nggak boring gitulah orang ya paling cuma gitu-gitu aja ya paling cuma gitu-gitu aja gitu loh. Jadi saya merasa berhasil gitu loh. Saya merasa berhasil. Nggak gatel apa-apa. banget. Enggak emang berhasil. Kalau udah Enggak, go internasional emang berhasil. enggak bukan itunya. Maksudnya saya merasa berhasil membawa ke sini tuh dengan
dengan gayanya saya gitu loh. Mungkin sebelum saya kesini dengan PD-nya ini saya ngomongnya. Mungkin sebelum saya datang ke sini mungkin di event-event tertentu itu ya gayanya gaya dari apa ya? Ya gitu aja. Alurnya tuh gitu, kayak gitu. Iya betul. Gitu terus. Jadi di situ saya mulai apa ya? Mulainya mau ngasih tahu tuh ke orang. Ternyata tari tuh nggak cuma gini loh. Iya. Luas gitu lah. Tari tuh bisa gini loh, Jangan stuck di situ aja. Jangan apa ya? Jangan cuma tiap pembukaan mau sangkal terus Iya, benar, ya kan benar, misalkan benar. gitu ya. Nah itu udah mulai dari pulang ke sini tuh udah mulai ini dan apa omongan netizen tuh tetap ini Tetep gitu loh. aja ada aja tetep ya sampai aja. sekarang. Itu kok gitu sih karena kan mungkin mereka selama ini apa ya terbiasa seperti itu terus tiba-tiba ada yang seperti ini jadi penyesuaiannya tuh masih agak merijek gitu Iya. loh. Biasa sama yang dulu-dulu gitu. Jadi kayak kaku gitu. Jadi sekarang nih yang saya lihat tuh dari beberapa sanggar itu juga sudah mulai mengikuti yang seperti itu gitu loh. Jadi saya senang gitu loh. Udah mulai berubah gitu loh, udah mindsetnya udah mulai udah mulai menerima lah gitu. Jadi kalau kekhawatiran itu ada, jadi dengan khawatir itu kita bisa mengevaluasi kita sendiri dan memperbaiki memperbaiki produknya kita gitu loh, karena itu perlu gitu loh. Tiap tahun kita harus upgrade gitu, harus nyari-nyari juga, searching juga gitu loh. Terus udah ada calon ini belum? Penerus. Oh kalau itu saya yakin ada, karena beberapa adik-adik itu yang udah mulai lulus kuliah terus udah mulai pulang itu pasti ada. Dan itu saya juga tidak menutup kemungkinan saya juga nanya ke adek nih kalau sekarang nih gayanya kayak apa sih dek gitu. Nah gitu. Iya. Jadi saya nggak sharing. Iya betul. Sekalipun udah bisa dibilang udah pengalaman, kita juga harus belajar sama yang lebih muda. Harus ikutin zaman betul. juga. Jadi Keren, saya keren. juga jadi kan khawatir apa yang saya pikirkan sekarang itu juga dipikirkan generasi penerus selanjutnya gitu loh. Itu kok kolot sih gitu-gitu terus gitu Iya, kan. benar-benar. Jadi kan kalau saya juga bisa sharing ke mereka ya bisa lebih berkembang lagi gitu loh. Minimal Oke. setara gitu lah. Keren Minimal. loh. Senggol dong. Selamat. Dan harapan kita juga semoga ada next generasi untuk Harapannya. yang seperti bahkan bisa lebih ya di daerah Sumeneb ini, Di daerah ini, Kabupaten benar. Sumeneb ini pastinya. Kalau harapannya mungkin buat generasi selanjutnya kita mungkin kalau mau menyaingi tuh mungkin tidak bisa. Tapi kalau bisa buatlah pada diri kita itu sesuatu yang berbeda gitu loh. Kalau kita menyaingi tuh nggak akan bisa. Tapi kalau kita punya ciri khas sendiri, otomatis orang akan ingat gitu loh. Oh kalau pengen kayak gitu, oh itu Kak Pebi gitu. Oh itu ini, oh itu si ini gitu. Jadi lu kayak menciptakan DNA lu sendiri gitu Iya ya. betul. Kopi nih, ngantuk nih. Aduh, thank you mau duduk. Coba yang asisten siapa? Yang ambil siapa juga? Harusnya kamu pakai sanggul dulu. Oke, gue juga penasaran kemarin denger ada yang ikut event pas hari jadi itu, hari ulang tahun Kabupaten anak-anak. Bojonegoro itu kan. Anak-anak. Oh, Hari hari- ulang tahun anak-anak. Oke. Tahun kemarin. Katanya Kak Febi itu juara ya di situ ya. Banyak mendapatkan nominasi yang Oh target sih sebenarnya. iya. ini- Punya orang dalam sih. Kayaknya Tapi ya the power of orang dalam. Kan kalau sekarang ya. Benar. harus sih, itu harus sih kayaknya. Benar. Jangan sampai enggak, tapi jangan sampai keluar dalam ya. Itu kayak juga. Bisa jadi itu bisa jadi.
Kecolongannya. Oke, pastinya kan kemarin udah banyak juga yang ikut kan ya. Iya. Dari sekian banyak peserta dan Dari akhirnya sekian peserta. KPB itu dapat juara 1. Iya, alhamdulillah masih dipercaya. Iya, juara 1. Ada ini nggak? Ada kesan nggak pas kemarin pas waktu hari jadi itu? Kesannya Siapa tuh yang bilang? Siapa tuh? Nggak ada. Siapa tuh? Cuacanya buruk ya. Nah, emang kemarin cuacanya buruk sih. Iya emang. Panas gitu kan. Gerakan ya makanya ya. kalau yang event itu jujur sampai kemarin tadi juga mau ketemu kan rencananya mau bikin event lagi selanjutnya. Nah mereka tuh ternyata mereka baru tahu kalau saya tuh pernah jadi panitia MFC di Malang. Nah kemarin setelahnya acara itu mungkin kesalahannya itu dia sebelum bikin acara kayak gitu dia nggak sharing dulu gitu loh. Ya bukan ke saya, mungkin tanya kemana lah gitu. Nah itu setelah acara, setelah banyak yang komplain ini tuh baru mereka bikin apa studi apa ya namanya ya? Studi apa nih? Ya pokoknya studi banding. Studi apa nih? Ya intinya dia datang ke MFC di Malang. Nah terus setelah mereka ngomong-ngomong ternyata manajernya tuh nyebutin namaku gitu loh. Karena aku kan dulu di situ. Coba dong dikomunikasikan itu sama si KKPB gitu loh. Jadi mereka setelah pulang dari Malang baru menghubungi saya. Yang awalnya emang remehin ya kan. Bisa disebut nggak namanya tuh siapa tuh? Ya kan? Awalnya remehin. Akhirnya butuh juga kan lo sama gue. Emang orang sekeliling pihak penyelenggara tuh kayak tai semua. Aduh. Ya karena kan kemarin juga gue juga jadi bagian di situ juga kan. Pas apa namanya? Pas hari jadi itu. Iya. Dengan anggaran yang segitu kayaknya bisa dibilang gagal sih. Iya, maksudku ya itu, sebenarnya seneng sih, maksudnya makin kesini mulai ada event-event kayak gitu, gitu loh. Mungkin yang awalnya saya nyebutnya kostum karnival, mereka masih mindsetnya mereka masih bukan kostum karnival, lebih ke fashion gitu ya. Benar-benar. Padahal kan itu berbeda, maskot kostum karnival sama fashion itu berbeda. Nah. Terus saya juga merasa apa ya, akhirnya udah mulai diterima deh gitu loh. Sebenarnya eman gitu loh, karena kan event kayak gitu tuh dampaknya itu sangat bagus gitu loh, baik di kota kita sendiri, di daerah kita sendiri, selain bisa didengar oleh orang-orang luar di sana, terus dampaknya bagi masyarakat juga bagi ekonomi kreatif itu sangat bagus gitu loh, karena kan dengan begitu banyak orang yang berusaha mau bikin kostum seperti itu, dan kostum seperti itu setelah dibikin tuh ndak bisa langsung dibuang, beda sama daur ulang. Kalau daur ulang kan kadang paling bisa cuma 2 bulan 3 bulan udah rusak gitu ya. Cuman kalau kostum kayak gitu karena bahannya udah bagus, permanen terus jadi dia. gitu. Jadi bisa disewakan lagi gitu loh. Makanya aku bilang buat ekonomi kreatif di daerah kita tuh sangat bagus gitu loh. Karena selain kalau kostum karnival fashion karnival tuh tidak mungkin kita baru ya di sini, bisa dibilang baru. Kalau di luar sana itu udah lama mulainya, karena saya sendiri yang bergerak di bidang itu dari 2015 sampai sekarang itu tiap tahunnya, apalagi di bulan Agustus itu kadang yang mau sewa tuh bisa dari Tuban, bisa dari waktu itu ada juga yang tanya di Kalimantan, cuman kan kalau terlalu jauh saya nggak
Susah terima. juga ngirimnya memang. Packingnya kan juga agak ini. Jadi Oke. Jadi apa? iya minum dulu KPB yuk. minum dulu kalau deh. langsung minum dulu. Monggo biar Ada Amir nggak ini? Buat KKP maksudnya. Ini juga sih sebenarnya balik lagi katanya KPB tadi kan, padahal di luar kota-kota sana udah Iya udah mulai gerak itu udah lama kan Udah ya lama, kan? udah bukan hal baru. Iya kan, apa Iya, kayak Banyuwangi gitu kan, kayak Jember ya kan. Iya Bali Ogo Kediri barusan ya. Udah tahu dari tahun berapa sih? Nah, kenapa di daerah kelahiran kita tinggal ini, daerah kelahiran gimana sih bahasanya? Jangan bawa kita ini, ya. Di tempat kelahiran kita ini yang sangat kita cintai, kenapa baru sekarang? Harus ada yang disalahkan dong. Harus. Itu harus. Kita tembak aja nih ya kan. Emang si PA emang nih salah satu nih. Siapa yang sih salah nih? dong? Siapa yang salah dong di situ? Lu yang salah. Ngapain lu? Kalau disalahkan saya tidak bisa komen ya karena kalau pertama kali saya membawa 2015 di SMA 1 Batuan itu dulu orang-orang tuh masih menyebutnya itu kostum daur ulang, kostum maskot bilangnya kayak gitu. Nah, kalau saya tuh dulu tuh tetap bilang kostum karnival gitu. Jadi mulai ini mungkin ya booming di masyarakat kita tuh. Terus mungkin saya bikin 1 sampai 4 kostum di tahun itu 2015-2016 mungkin masih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bermanfaat di sini. Jadi ngendap lama gitu loh. 2017 baru banyak yang sewa. Jadi sudah mulai ini ya. Udah mulai iya. terbuka. Awalnya tuh mungkin orang bilang itu buat apa sih gitu. Mau buat fashion gitu loh, keberatan gitu. Jadi tetap saya jadi waktu itu saya kolaborasi dulu sama tarian. Jadi di opening tari gitu. Jadi terus di tengah-tengah baru dia keluar si kostum karnival gitu. Jadi kalau yang open minded sama karyaku yang kayak gitu tuh ini loh, maksudnya wih keren nih gitu loh. Tapi dari beberapa orang yang saya bilang itu senior, jadi itu ngapain sih gitu loh, itu apa sih gitu. Yang mereka masih terpaku sama pakem gitu loh. Padahal kan kalau seni kan bebas dong karena itu kan ekspresi jiwa manusia yang kita ungkapkan gitu loh. Jadi ya kalau aku maunya kayak gitu, passionku kayak gitu, ya udah aku tetap aja kayak gitu loh. Oke. Kakak Pebi, pada suatu kesempatan ini mungkin ada unek-unek yang mau dikeluarin atau ada, kalau unek-unek kayaknya tadi udah keluar ya. Ada harapan nggak sih ke depannya supaya gimana ya, supaya bergairah gitu loh yang namanya dunia tari specifically. Lebih ke arah seniornya ya. Lebih ke arah seniornya ya. Nggak, jadinya kan menghambat kan. Iya benar. Menghambat. Yang kayak gitu-gitu emang menghambat perkembangan. Nggak apa-apa. Kalau emang ada something sama senior, mana kamera nih? Lagi nih. Kalau gitunya apa ya? Kalau saya tuh seandainya saya bisa ngomong tuh, saya mau bilang gini, maksudnya kalau kamu merasa merugi gitu loh melakukan itu gitu loh, ya sudah lakukanlah seperti yang saya lakukan gitu loh. Maksudnya sebenarnya kalau saya lihat tuh mereka tuh pengen gitu loh kayak yang saya lakukan, cuman mungkin karena gengsi, bukan nggak bisa juga dari mereka ya kan, mungkin enggak deh, aku harus kekeh deh kayak gini gitu. Nah, kalau bahasa kasar, anjing dia udah bisa begitu, kok kenapa gua enggak ya? Jadi dia nggak nerima. Penyakit manusia di tahun
156 sebelum Masehi itu udah ada penyakit kayak begitu dan juga masih bertahan sampai sekarang bingungnya itu. Jadi bener ngomongnya. jadi mereka tuh tetap bertahan di balik pakem-pakem kayak gitu. Padahal kalau kita lihat di materi seni budaya tuh sekarang udah ada loh di materinya itu. Ada tari tradisional, ada kreasi, ada kontemporer, ada modern. Kenapa harus menolak tari modern? Iya, betul. Kenapa harus menolak tari kontemporer? Toh itu di waktu kita kuliah ada kok. Dan seni tari juga dibeda menurut fungsinya, kan ada yang sebagai tari hiburan, ada sebagai tari tari upacara adat. Nah, mungkin kalau sebagai tari upacara adat ya bolehlah kita ngomongin masalah pakem gitu ya. Tapi kalau kita ngomong sebagai hiburan kan berarti kita menghibur si penghibur. Iya, benar-benar. Wanita penghibur. Ya, sebenarnya kalau emang nggak boleh kan harusnya nggak ada di materi pas waktu kita Iya kayak sekolah gitu. kemarin, Kenapa ya kan? harus menutupi mindsetnya kita sendiri gitu loh? Toh itu bisa kok kita kembangkan. Nggak cuma gitu-gitu aja, bisa kok gitu loh. Waduh, keren sekali ya. Anyway, thank you so much loh Kakak Pebi. Oh, Ini iya. 4 panjang durasinya ya. Oh, panjang ya, berarti nanti nambah ya. nambah Ada part 2, ada part 2 produser ser. bisa nambah es teh ya kan? Bisa nambah air, bisa kok nambah di sini bebas. Ada juga batu nih. Thank you loh. Ternyata maju terus ya. Biar Amin. kata orang ngomong apa jangan didengerin. Iya betul. Ya. Sesuai passion. Semoga karyanya Kakak Pebi itu nggak berhenti di sini aja. Benar. Amin. Nggak boleh berhenti di sini. Anyway, thank you so much Pak Produser. Besok tamunya harus orang keren kayak gini lagi ya. Iya loh. Biar Mami senang. Karena dua hari kemarin tuh tamunya keren-keren. Yang kemarin ada Mas Andi Malarangeng yang udah datengin sini juga, iya. ya kan? Sekarang ada Kakak Pebi luar biasa. apa sih? Wanita penggoda. Enggak, ini serius. Ini serius. Enggak. Maksudnya kan ini ya, kan di mindsetnya orang tuh kan wanita tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kan dengan go internasionalnya. Betul. Oke. Terima kasih loh Kakak Pebi. Iya. Karena Kakak Pebi aku besok mau berubah jadi wanita. Aku harus Emang semangat. selama ini apaan? Kemarin baru pulang udah dari Thailand. Dari Thailand. Oh, oplas. Habis oplas. Besok dia berangkat lagi nih habis ketemu Kak Pebi. Cuma gue gagal Oplas nih. lagi. Nah, dia pas diganti lagi. Berarti Pakai tiap pagi bambu. ngaceng dong. Terus enggak bakal tidur. Thank you so much sekali Iya. lagi. Thank you so much tuh kan. Thank you so much sekali lagi Iya, Kakak terima Pebi. kasih para PSK. Aduh, makasih ya tim PSK ya. Ini anak-anak Mami luar biasa. Kita ketemu lagi di PSK selanjutnya ya. Ciao. Ciao.